Gongnya cek meto. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal merasa anime lagi yang sudah jalan 9 episode. Jadi anime kesukaan gue di musim summer 2021 kali ini adalah Boku no Remake. Jadi ya gue harus bilang bahwa di episode kemarin benar-benar sungguh eh, apa ya, benar-benar sungguh gila banget gitu. Menurut gue cukup gila gitu. Karena baik gua maupun kalian juga punya pemikiran yang sama gitu, yaitu adanya plot twist di episode kemarin yang dimana timelinenya Kyoya akhirnya berubah gitu. Yang ya gua harus ini sih, gua harus akui sih bahwa kemarin itu benar-benar sangat bingung. Aku benar-benar bingung banget gitu, kok bisa gitu loh. Kyoya jadi berubah timelinenya gitu, dimana timeline tersebut adalah masa depan yang dimana Shinoaki menjadi istrinya Kyoya gitu, dan dikaruniai anak-anaknya, dikaruniai anak yang bernama Makiashi, Mbak. Nah di situ gua akhirnya menemukan sebuah jawaban gitu. Jadi gini men, baik dari beberapa sumber yang, atau gue nonton beberapa kali gitu, atau dari komentar kalian gitu, gue harus setuju sih, dan gue harus sepakat dengan kalian semua gitu, bahwa inilah resiko time travel, yaitu adalah butterfly effect gitu, dimana sesuatu yang sebenarnya tuh kita anggap baik, atau kita anggap menurut kita baik, tapi orang lain belum tentu itu menurut orang lain itu baik gitu. Jadi belum tentu orang lain itu menganggap perilaku kita tuh atau tindakan kita tuh baik gitu. Jadi itulah yang diterima oleh Kyoya ketika Suriaki akhirnya menyerah gitu. Tapi ya gitu sih, gue bilang alasan Suriaki menyerah itu ya karena memang Kyoya ini terlalu OP men, dalam eh, apa ya, kayak menggendong semua teman-temannya gitu. Jadi biar teman-temannya, jadi beranggapan memang Kyoya ini pengen teman-teman itu sama-sama sukses gitu. Tapi disitulah Kyoya tidak sadari gitu, bahwa ternyata hal itu yang membuat Suriaki malah menyerah. Dan bam, akhirnya dengan depresinya dia mengubah timeline yang tadinya eh, di masa kuliah menjadi 10 tahun ke depan, dan bertemu dengan Shinoaki yang sudah menjadi istrinya gitu, atau berkeluarga dengan Shinoaki gitu. Dan ya udah, bagaimana atau kelanjutan atau timeline terbaru dari Kyoya ini di 10 tahun yang akan mendatang ini, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke anime saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 9 Buku Tachinori Man. Let's go. Oke, gue yakin pasti ini udah masuk timeline terbaru gitu, dimana dimana mereka sudah bahagia gitu. Oh my god, gue gue agak happy sih karena Shinoaki yang win gitu di episode ini gitu. Iya, belum real banget. Hmm. Hmm. Iya. Iya bener. Bahkan Kyoya pun nggak inget itu bagaimana mereka cara bikin anak kan, saking bermain time travelnya gitu, bener-bener di skip abis. Gue nggak tahu kalau di manga ya atau di LN gitu. Kasihan si Kyoya nih, cute banget, cute banget asli. Iya bener banget. Ini kurang kenceng deh. Authority point, oke. Okay. Mm-hmm.
Kawasegawa. Eh, eh, padahal dia pengen tahu gitu loh. Lu udah sukses jadi apa gitu kali ya. Nah, bener. Hmm. Dan bagaimana nasib Suryaki sama Nanako gitu? Itu nggak tahu gua. Gua nggak tahu gua. Bahkan si Kyoya juga nggak tahu kan kalau misalkan Kawasegawa ini masih bekerja di perusahaan yang sama apa enggak gitu kan. Karena ketika di timeline yang pertama, sorry, timeline yang di episode pertama itu kan dia kerja di Success Shop kan, sama Kawasegawa kan bareng gitu, kerja bareng. Tadi perusahaannya baru lagi gitu loh, yang menjadi timeline terbarunya si Kiyoya gitu. Oke, kita lihat aja nanti. I got that, kita begini. Let's go, episode 9. Mengalaminya. Ah. Dia satu ranjang dong. Uh, uh, uh. Tidur satu ranjang dong. Mama, please, gue pengen denger ngomong dia mama gitu. Eh, anaknya, emaknya, suaranya sama gitu. Suaranya sama. The same voice. Hmm. Dia kayak masih nggak nyangka aja gitu dengan timeline terbarunya gitu. Angker, angker, anak kereta, anak kereta. Oh, bus. Sorry, sorry. Bus apa kereta tadi tuh? Kereta beneran. Hmm. Hmm. Buset. Bener-bener kerja lembur bagai kuda dong. Oh, ada foto ini juga dong. Hehehe. Saking capek. Saking capeknya tuh. Saking capeknya tuh. Oh, oh enggak, beda beda beda. Gue pikir orang yang di eskul itu. Enggak, beda beda. Kawasegawa. Masih nggak nyangka gitu.
Itarashai. Anakku, gue pikir anakku bukan. Hmm. Itulah pengalaman yang dia selama ini dia punya gitu. Eh, siapa ini? Siapa lagi nih? Minori Minori Saikawa. Waduh, di atas 200.000 ya. Hmm. 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 Jangan-jangan. Oh, udah kehabisan ide dia. Mm-mm. Iya, itu ini sih apa sih namanya eh, penyakit seorang seni men atau penyakit seorang pelukis tuh itu emang. Jadi nggak ada yang bisa digambar lagi karena kehabisan ide. Wis, gambar siapa ini? Bagus, bagus banget sih, bagus banget sih. Hmm, bagus banget sih. Kembali ke awal. Jadi dia pengen pengen ketemu eh, orang lama lah ibaratnya yang pernah motivasi dia gitu untuk buat gambar itu. Hmm. Hmm.
masih dengan egonya sih menurut gua. Kiyoya masih ego banget di sini, kayak masih mau nerima gitu dengan keadaan yang sekarang gitu. Hah? Gongnya cek meto, cek meto. Jawabannya sama seperti dia. Cek meto, cek meto, cek meto, cek meto, cek meto. Karena dia nggak tahu, karena dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu, wajar, makanya dia nanya gitu. Atau dia kaget gitu, kok ternyata Shinoaki sudah berhenti menggambar setahun yang lalu gitu. Nah, gue yakin lu pasti bakal penasaran dengan teman-teman lu yang sebelumnya gitu. Gue yakin banget, 100%. Gue main. Bangsat lu Kuyoya anjir. Iya, dan dia langsung ingat. Dia langsung ingat. Dari ketua tim pengembang jadi sekarang produser gitu. Makanya gue kayak Kiyoya nggak penasaran gitu loh sama teman-teman yang sebelumnya gitu. Gue yakin sih, gue yakin pasti ada nanti, gue yakin ada. Nah kan, udah mulai kan, udah mulai kan. Ya lagunya, nah kan, apalagi nih. Nah, ya, lu harusnya melek Kiyoya. Jadi lu harusnya melek Kiyoya.
Dan aku juga berhenti men jadi penyanyi gitu. Coba gue gak tahu sih eh kenapa dia berhentinya gitu. Dia penasaran gitu. Sekarang anakku ada di mana gitu. Nah lo. Butterfly effect. It's real man. Emang. Itu baru nyadar gitu. Emang salah lu gitu. Ini semua salah Kiyoya. Ini semua salah Kiyoya. Udah. Aduh, menyedihkan banget. Lu deserve it sih. Karena baik lu nggak ganggu pun sebenarnya mereka semua udah sukses gitu loh. Tapi karena lu ikut campur urusan si Suryaki jadinya timeline yang sebenarnya baik untuk lu tapi jadi hancur buat yang lain gitu loh. Secara nggak langsung lu menghancurkan semua teman lu eh, di generasi Penatinum gitu loh. Oh, ini dijelasin lagi. Oke, oke. Heeh. Ini jelasin lagi nih. Oh. Oh. Sumpah ini butterfly effect banget sih. Kerasa banget ini udah fix fix banget ini. Fix. Ya, stylenya mirip Shinoaki sih gambarnya dia ini. Oh. Sedih sih men. Gimana ya kayak
kalau kalau judulnya Remake Your Life, mungkin hal ini masih lumrah sih. Tapi kalau ini judulnya Remake Our Life, itu udah beda ceritanya. Jadi memang anime ini dibuat untuk karena gini men, Kiyoya kan dari awal kan apa ya, kayak ingin mengubah hidupnya kan. Yang tadinya dia menyesali apa namanya masuk kuliah ekonomi dan memilih kuliah ekonomi dibanding kuliah seni kan gitu kan. Ya memang bakatnya itu sudah ada gitu, atau basicnya sudah ada gitu. Dan masa depan itu sudah bakal ditunggu gitu oleh Kiyoya gitu loh. Ketika memilih universitas seni gitu kan. Nah, kan tapi ketika berada di timeline 10 tahun yang lalu bersama generasi platinum, itu benar-benar nggak disangka gitu. Oke, episode 10 memahaminya. Tapi oke. Ya itu sih, jadi itu yang tidak disadari oleh Kiyoya gitu, bahwa baik Suryayuki maupun Shinoaki dan Nanako gitu, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri gitu. Tadi Nanako akhirnya berhenti bernyanyi, terus Shinoaki berhenti menggambar. Tapi kalau Suryayuki gue belum tahu kan, jadi kan belum dijelasin tuh Suryayuki kan. Dan ternyata hal itu sudah diprediksi gitu sama si Shinoaki gitu, soal kenapa sih akhirnya Shinoaki berhenti menggambar gitu. Karena secara nggak langsung style gambar yang sebenarnya Shinoaki kuasain itu jadinya diubah atau diganti gayanya gitu. Emang karena tuntutan gamenya itulah bahasa gitu. Jadi kayak akhirnya Shinoaki kehilangan jiwa menggambarnya gitu, yang membuat Shinoaki akhirnya berhenti untuk menggambar gitu. Itu klasik banget sih sebagai seniman ya khususnya ya. Jadi kayak misalkan kayak ada sih gue pernah denger sih kayak ada beberapa seniman yang pensiun karena memang ya karena kalau urusan kesehatan yaitu sudah itu udah ini ya, udah teknis ya udah non teknis ya. Jadi emang kesehatan itu kan tergantung dari dalam tubuh kita sendiri kan. Kita tuh masih mampu nggak untuk menggambar apa enggak. Tapi kalau udah soal technical, udah style gambar itu jangankan menunggu tua men. Kadang kita yang udah muda aja kalau udah kehilangan jiwa kita untuk menggambar aja udah bisa pensiun dini duluan gitu. Jadi makanya itulah yang dirasakan Shinoaki dan temannya yang si rambut kuning tadi, lupa namanya. Itu sih. Jadi ya itu udah lama banget sih anime berkedok butterfly effect. Jadi itu terakhir kali gue tonton ketika nonton Bokudake atau anime Bokudake Ires itu, dimana tiba-tiba si MC-nya ini ketika sudah dewasa malah melihat sahabatnya itu sudah menikah atau menikah dengan orang lain atau punya anak orang lain gitu. Itu benar-benar sakit banget sih. Jadi itu yang terjadi di anime ini gitu. Jadi ada butterfly effect-nya gitu. Jadi emang awalnya memang biasa-biasa aja. Awalnya menurut gua Kiyoya sudah melakukan hal yang baik gitu loh. Hal yang positif kan demi membantu Suryayuki gitu loh dalam meringankan uang kuliahnya gitu. Tapi ternyata hal itu yang ternyata kadang kalau kita melakukan itu untuk demi kita dan itu baik untuk kita, kadang buat orang lain tidak gitu. Itu sih. Jadi kayak ya sudah, jadi kayak butterfly effect is real di anime ini. Dan bener-bener gue
sepakat sih atau setuju sih bahwa memang anime Boku no Hero memang ada anime yang terbaik di summer ini versi gua gitu menurut gua. Jadi kalaupun sampai nanti di akhir pun ada anime lain yang bisa lebih baik dari Boku no Remake, ya kita tunggu aja gitu. Tapi gue udah bisa mastiin sih bahwa Boku no Remake adalah anime yang terbaik di summer ini menurut gue pribadi gitu, karena ceritanya yang beda banget atau time travel yang beda banget lah, yang selama ini yang udah lama gak gue lihat di anime ini, yaitu ada di Boku Dake gitu, dan itu ada di sini gitu. Jadi percampuran antara Boku Dake dan anime real life itu ada di sini itu menurut gua. Jadi ya menurut gua summer ini Boku no Remake salah satu yang terbaik sih di summer ini gitu, dan bagus lah untuk ditonton gitu, untuk teman-teman ikutin gitu. Oke, mungkin itu aja reason anime dari gua. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira teman-teman mau jelasin episode ini monggo banget, tapi jangan spoiler terlalu jauh ya, karena gue nggak baca manga atau nggak baca LN-nya, jadi biar gue bisa dapat experience-nya di episode selanjutnya dan beberapa episode terakhir ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngasih saran ke gue anime fall apa yang mau gue reason, isi di komentar, oke? Biar gue juga semakin semangat dalam membuat video next di musim fall nanti. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video dari gue, dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue.